Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu contoh penyelesaian soal asik mencoba tentang mencari skala. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan soal mencari skala. Asik mencoba halaman 109. Pasangkan soal dengan jawabannya. Untuk bisa menyelesaikan soal pada asik mencoba halaman 109 ini bukan dengan cara menelusuri garis-garis yang tertera, tetapi kita harus menghitungnya. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya adalah 1. Mengubah satuan panjang. 2. Menentukan skala perbandingan. Adapun rumus pencarian skala adalah skala sama dengan jarak pada denah atau pada gambar atau pada peta berbanding jarak sebenarnya. Langkah pertama yaitu mengubah satuan panjang ke sentimeter. Ingat aturan pada tangga satuan panjang, jika turun satu tangga maka dikali 10. Jika naik satu tangga maka dibagi 10 atau dikali 1/10. Tetapi untuk memudahkan dalam konversi satuan panjang ini, kita gunakan tabel konversi satuan panjang. Adapun cara penggunaannya, kita coba masuk ke dalam soal. 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. 5 menempati angka satuan, maka 5 ditulis di kolom meter. Selanjutnya tinggal tambah 0 sampai tujuan yang dituju, yaitu sentimeter. Jadi 5 meter sama dengan 500 cm. Kemudian 5 km sama dengan titik-titik sentimeter. 5 menempati angka satuan, maka 5 ditulis di kolom kilometer. Selanjutnya tinggal tambah 0 sampai tujuan yang dituju, yaitu sentimeter. Jadi 5 km sama dengan 500.000 cm. Kemudian 4,2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. 4 menempati angka satuan, maka 4 ditulis di meter. 2 menempati persepuluhan, maka 2 ditulis di kolom desimeter. Selanjutnya tinggal tambah 0 di kolom sentimeter. Jadi 4,2 meter sama dengan 420 cm. Kemudian 14,2 km sama dengan titik-titik sentimeter. 4 menempati satuan, maka 4 ditulis di kolom kilometer. 1 ditulis di depan kolom kilometer. Dan 2 ditulis di kolom hektometer. Selanjutnya tinggal tambah 0 sampai tujuan yang dituju, yaitu sentimeter. Jadi 14,2 km sama dengan
1.420.000 cm. Kemudian 60 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Untuk menentukan konversi dari 60 meter ini, kita gunakan cara langsung tanpa menggunakan tabel. Ingat, dari meter ke sentimeter itu lengkap 2, berarti tinggal tambah 0, 2 di belakang 60. Jadi 60 meter sama dengan 6.000 cm. Kemudian 6,13 km sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya, kita pindahkan koma sebanyak 2 kali, lalu tinggal tambah sisanya 0 sebanyak 3. Jadi 6,13 km sama dengan 613.000 cm. Sekarang kita masuk pada soal nomor 1. Kita lihat soalnya. Skalanya sama dengan 1:500. Jarak pada gambar sama dengan 40 cm. Penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui. Skalanya sama dengan 1:500. Jarak pada gambar sama dengan 40 cm. Tentukan jarak sebenarnya. Kita tulis dulu rumusnya. Skala sama dengan jarak gambar berbanding jarak sebenarnya. Selanjutnya tinggal kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 1 cm berbanding 500 cm sama dengan 40 cm berbanding jarak sebenarnya. Kita mencoba dengan cara pertama, yaitu dengan cara operasi hitung pecahan. Caranya, 40 cm dikali 500 berbanding 1 atau dibagi 1 sama dengan jarak sebenarnya. 40 dikali 500 sama dengan 20.000 per 1 sama dengan jarak sebenarnya. 20.000 dibagi 1 hasilnya 20.000. Jadi jarak sebenarnya adalah 20.000 cm. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita konversi dari satuan cm menjadi kilometer. Ingat, dari cm ke kilometer itu mundur sebanyak 5 kali. Berarti dikali 1/100.000. Sehingga dapat ditulis 20.000 dikali 1/100.000. 20.000 dikali 1 hasilnya 20.000 per 100.000. Untuk memudahkan, 40 yang ada di belakang 20.000 kita coret, kemudian 40 yang ada di 100.000 kita coret, sehingga hasilnya menjadi 2/10. Kemudian 2/10 kita rubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,2. Jadi jarak sebenarnya adalah 0,2 km. Atau dengan cara kedua. Cara kedua ini dengan bentuk membuat pertanyaan. 1 cm dikali berapa yang hasilnya 40 cm? Ya, 1 dikali 40.
Karena pembilangnya dikali 40, berarti penyebutnya pun harus dikali 40. Jadi 500 cm dikali 40. Atau dengan cara ketiga, yaitu dengan cara perkalian silang. 1 dikali jarak sebenarnya sama dengan 40 cm dikali 500 cm. Dengan ketiga cara ini hasilnya akan sama. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 pasangannya adalah D, yaitu 0,2 km. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 2. Kita perhatikan soalnya, jarak pada gambar sama dengan 7 cm. Jarak sesungguhnya sama dengan 1,4 km. Untuk soal nomor 2 ini berbeda dengan soal nomor 1. Di mana soal nomor 1 yang ditanyakan adalah jarak sesungguhnya, sedangkan untuk nomor 2 yang ditanyakan adalah skala gambar. Maka kita tulis dulu yang diketahuinya. Jarak pada gambar sama dengan 7 cm. Jarak sesungguhnya 1,4 km. Tentukan skala gambar tersebut. Kita tulis dulu rumusnya. Skala sama dengan jarak pada gambar berbanding jarak sesungguhnya. Lalu kita tulis ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 7 cm berbanding 1,4 km. Langkah selanjutnya tinggal kita konversi satuan kilometer menjadi sentimeter. Dengan cara koma kita pindahkan dulu ke sebelah kanan, lalu tinggal tambah 0 sebanyak 4 kali. Kenapa? Karena dari kilometer ke sentimeter itu lengkap 5 kali. Jadi 7 cm berbanding 140.000 cm. Langkah selanjutnya tinggal kita cari pembagian 7 yang hasilnya 1. Ya, 7 dibagi 7. Dikarenakan pembilangnya dibagi 7 berarti penyebutnya pun harus dibagi 7. 7 dibagi 7 berbanding 140.000 dibagi 7. 140.000 termasuk angka yang besar, maka untuk membantu pembagian ini kita gunakan pembagian porogafit. Adapun cara menyelesaikan dengan porogafit, kita mulai dari sebelah kiri dengan bentuk pemisahan. Contohnya seperti ini. Kita ambil dulu 2 angka yaitu 14. Ada nggak perkalian 7 yang hasilnya 14? Ada, yaitu 2. 7 dikali 2 hasilnya 14. 14 dikurangi 14 hasilnya 0. Dikarenakan selanjutnya adalah angka 0, maka tinggal tambahkan aja di belakang angka 2, 0 sebanyak 4 kali. Jadi 140.000 dibagi 7 hasilnya 20.000. Atau dengan cara kedua pembagiannya seperti ini. Anggap saja 0 yang ada di 140.000 dianggap tidak ada dulu. Maka 14 dibagi 7 hasilnya berapa? 14 dibagi 7 hasilnya 2. Lalu di belakang 2 tinggal tambah 0 sebanyak 4 kali. Jadi 140.000 dibagi 7 hasilnya 20.000. Lalu hasil tersebut kita masukkan ke dalam pembagian tadi. 7 dibagi 7 hasilnya 1, 140.000 dibagi 7 hasilnya 20.000. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 pasangannya adalah C, yaitu 1 berbanding 20.000.
Soal nomor 3 sampai nomor 5 itu untuk latihan ya. Demikian beberapa penjelasan tentang contoh cara penyelesaian soal Asik Mencoba halaman 109. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.